Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan ini dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tentu saja pelajaran ini merupakan lanjutan dari pertemuan pembelajaran pada hari Rabu yang lalu. Ya, untuk kesempatan ini Rabu tanggal 3 Februari 2021 kita akan melanjutkan kompetensi dasar yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Oleh karena itu, mari kita lihat pada slide yang pertama. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan memasuki kompetensi dasar yaitu 4.10 yang merupakan kompetensi keterampilan, yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang menganalisis informasi dalam artikel, yaitu tentang fakta dan opini, dan sekarang menyusun opini dalam bentuk artikel. Anak-anakku sekalian, ya, nah ini kompetensi yang sudah tadi kita sebutkan, ya, yaitu menyusun opini. Nah, bagaimana menyusun opini? Opini itu apa? Pertemuan yang lalu sudah kalian pelajari. Opini itu ya boleh dikatakan arti sederhananya adalah pendapat seseorang tentang sesuatu yang dihadapi dan mereka memberikan pendapatnya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat masa kini. Ini semua gambar ya, mereka sedang berdiskusi, sedang menyampaikan, ya, mengungkapkan opini, kemudian di dalam menulis opini itu dengan menggunakan pendekatan tertentu, ya, karena opini ini dimuat pada media tulis seperti majalah, koran, sebagainya, kemudian juga di media elektronik gitu ada. Nah, di dalam menulis opini pada media-media tersebut tentu saja setiap orang menggunakan pendekatan tertentu, yaitu pendekatan yang disebut dengan pendekatan penyusunan artikel. Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya, ya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun artikel, ya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun artikel. Artikel yang dimaksud adalah artikel opini, ya, karena kita dalam pembahasan ini konsentrasinya fokusnya pada artikel opini, artinya artikel yang memuat pendapat-pendapat, argumentasi-argumentasi dari seseorang, ya, terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, gitu ya. Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam menyusun artikel, yang pertama adalah struktur. Nah, ini ya, struktur artikel penting, gitu ya. Nah, struktur artikel opini. Nah, ini sangat penting nih, ya. Jadi kalau kita membuat tulisan atau karangan apa saja, tentu saja harus harus sistematis. Maka ada struktur, ya, struktur. Jadi supaya tidak tumpang tindih artinya, ya. Yang pertama, ya, struktur yang pertama atau tahapan pertama adalah tahapan pernyataan pendapat, atau dengan kata lain thesis statement. Nah, ini ya, pernyataan pendapat di sini biasanya pertama berisi memperkenalkan suatu masalah dan menyampaikan pendapatnya terhadap masalah tersebut secara umum. Nah, di sini pada tahapan thesis statement atau pernyataan pendapat, gitu ya. Pendapat siapa? Tentu saja pendapat penulis, pendapat pengarang, atau pendapat yang menulis opini tersebut, begitu. Tahapan yang kedua adalah argumentasi. Ini argumentasi, ya, atau pendapat
atau pandangan tentang masalah. Pendapat siapa, pandangan siapa, tentu saja pandangan penulis ya terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada atau di masyarakat ya. Kalau sekarang kalau kita perhatikan permasalahan yang muncul di masyarakat itu kan banyak ya. Nah, salah satu saja ini yang sedang gebyar ini, penggunaan masker itu. Masker terkadang itu hanya jadi hiasan saja gitu ya. Jadi hiasan atau untuk berjaga-jaga kalau ada yang operasi masker gitu. Ya, mereka memakainya di bawah dagu, di leher, ada yang hanya menggantung seperti Bapak sekarang ini menggantung ya, karena kan ini sedang live ya. Ini tidak ada masalah, insya Allah ini bisa dijaga tentang kesehatan kebersihan di ruangan ini. Nah itu ya, jadi argumentasi tentang permasalahan yang dihadapi. Atau misalnya permasalahan yang pro dan kontra atau muncul ya di masyarakat tentang vaksin Sinovac gitu ya. Ada yang efek negatif, ada yang berefek ke positif gitu ya. Nah itu dan macam-macam saja itu. Nah, kamu mengungkapkan atau berargumen tentang pandangan atau pendapat ya terhadap suatu masalah yang ada di masyarakat. Anak-anak sekalian, ya, struktur pada tahap yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat atau dengan kata lain adalah reiteration ya, reiteration itu ya, pernyataan ulang pendapat. Artinya penegasan kembali apa yang disebut pada pendahuluan ya, pada pendahuluan atau dengan kata lain tesis statement. Nah, itu yang di sini ya, pernyataan pendapat ini. Ya, itulah hal pertama adalah yang harus diperhatikan dalam menulis artikel opini adalah struktur artikel opini. Yang berikutnya ya. Yang kedua adalah argumentasi. Nah, ya, argumentasi di sini ya pada struktur pada tahapan kedua. Ya, tahapan kedua itu ada argumentasi. Argumentasi, kalau argumentasi itu ingin dipercaya, ingin diyakini atau dia meyakinkan orang banyak, tentu saja harus didukung dengan data aktual. Jadi argumentasi itu tidak hanya katanya gitu ya, atau menurut keyakinan misalnya itu ya, tapi argumentasi itu harus didukung data aktual, berisi analisis subjektif, konstruktif ya, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan ya. Berisi analisis artinya berisi hal-hal yang hasil dari penglihatan ya, penglihatan, kemudian penyeliaan terhadap suatu masalah ya. Kemudian subjektif bersifat pribadi artinya ya. Konstruktif itu tersusun ya, memberikan solusi ya. Jadi argumentasi itu hendaknya bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah yang disampaikan ya. Hal yang berikutnya ya, yaitu hal yang ketiga, penggunaan bahasa. Menulis artikel opini itu harus menggunakan bahasa yang mudah dicerna, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ya, tidak hanya oleh masyarakat tertentu. Karena kalau kita lihat, masyarakat itu terdiri atas beberapa lapis ya. Dilihat dari pendidikan misalnya, ada masyarakat kalangan pendidikan rendah, bahkan ada yang masyarakat yang tidak pernah sekolah itu ya. Tapi kalau sekarang mungkin ya sedikit kemungkinan lah itu, walaupun ada tidak seperti zaman penjajahan dulu kata orang ya, kata orang tua kita. Kalau zaman dulu kan mau sekolah itu susah. Nah, itu kalau sekarang terbuka itu ya. Jadi ada kalangan pendidikan rendah, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu bahasa yang digunakan di dalam menulis artikel opini harus berlaku untuk semua. Itu ya, artinya mudah dipahami ya, mudah dicerna oleh pembaca itu ya.
Nah, makanya dengan menggunakan bahasa ilmiah populer, artinya bahasa sehari-hari, ya. Kemudian sesuai sasaran pembacanya, kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, ya. Komunikatif, itu komunikatif artinya bahasa yang baik, gitu ya. Bahasa yang baik itu adalah bahasa yang komunikatif. Bahasa komunikatif itu bahasanya bagaimana? Ya, bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Ya, oleh yang menyampaikan, ya oleh yang menerima informasi atau masalah tersebut. Kemudian efektif, gitu ya, efektif dan tidak bertele-tele. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun atau menulis artikel opini. Yang pertama adalah struktur, ya. Yang kedua argumentasi. Setiap argumentasi harus didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa, gitu ya. Tapi dalam pembahasan ini saya kira atau Bapak tidak akan menyampaikan tentang bahasa yang digunakan di dalam artikel opini karena tidak akan cukup waktunya. Nah, ini nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang bahasa yang digunakan di dalam artikel opini. Mari kita lihat slide berikutnya, ya. Nah, menulis artikel opini itu ada 6 pendekatan, ya. Ini menurut Pariyati Sudirman, ya, dalam bukunya Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan deduktif. Yang kedua menggunakan pendekatan induktif. Yang ketiga menggunakan pendekatan kronologis. Yang keempat menggunakan pendekatan logis. Dan yang kelima menggunakan pendekatan spasial. Dan yang keenam menggunakan pendekatan topikal. Nah, itulah anak-anakku sekalian pendekatan, ya, menulis artikel opini dalam media massa. Jadi ada menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini. Sekarang mana yang umum digunakan oleh penulis dalam menulis artikel, yaitu hanya yang ini nih, biasanya 1, 2, 3 itu yang umum mereka gunakan dalam menulis artikel opini. Dan pada kesempatan ini Bapak juga tidak akan membahas secara keseluruhan, dan silakan nanti kalian mencari apa itu pendekatan logis, apa itu pendekatan spasial, apa itu pendekatan topikal. Karena di sini Bapak akan menjelaskan 3 pendekatan saja yang umum biasa digunakan oleh para penulis opini di media massa. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan tidak? Ya, kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa melalui WhatsApp, ya. Silakan ke grup Bahasa Indonesia atau Sejarah Japri, boleh, silakan, ya. Kita lanjutkan. Pendekatan deduktif. Apa itu pendekatan deduktif? Nah, deduktif biasa dalam menulis paragraf itu ada deduktif, ya. Nah, artinya dari umum ke khusus, gitu, ya. Nah, di sini pendekatan deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, ya, ke hal-hal yang bersifat khusus. Nah, itu. Jadi umum khusus, nah, dengan menggunakan logika tertentu. Contoh, kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Nah, kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Nah, ini kalimat ini mengungkapkan pernyataan yang memiliki makna umum. Sering terjadi itu bagaimana, gitu, ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Tercatat sepanjang tahun 2019 sudah 50 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini, ya. Jadi dari pernyataan umum kemudian diperjelas dengan rincian-rincian, ya, kecelakaan itu tahun berapa orang, bagaimana kronologisnya dan seterusnya, ya. Nah, ini yang disebut dengan deduktif. Berikutnya, pendekatan induktif.
Nah, dari kecil ke besar atau dari khusus ke umum. Kalau tadi umum ke khusus, sekarang khusus ke umum. Ya, pendekatan induktif adalah pendekatan menjelaskan argumentasi suatu ilmu pengetahuan dari khusus ke umum. Contoh, penanganan sampah plastik yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan sampah plastik bekas menjadi pembuatan kerajinan tangan atau penanganan lainnya dengan membakarnya. Nah itu ya. Jadi ini dari rincian dulu. Ya, dari rincian ya. Is. Nah, ya. Jadi dari khusus ke umum, induktif. Dan berikutnya adalah pendekatan kronologis. Kronologis itu apa sih? Kronologis itu susunan ya, artinya rangkaian, gitu ya. Urutan lah boleh sebut gitu ya, urutan kegiatan. Nah, di sini maka disebutkan pendekatan kronologis yaitu pola pikir yang berpedoman dan mengacu pada lingkup pekerjaan, dikaitkan dengan mekanisme atau proses urutan kronologis pelaksanaan pekerjaan tentu saja, itu ya. Jadi susunan kronologis itu urutan. Kalau kamu misalnya mau membuat sesuatu, urutannya bagaimana? Diawali dengan apa dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan penggunaan pendekatan kronologis. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan sehat-sehat semua, ya, terutama istilahnya para siswa yang berada di lingkungan di sekitar Kecamatan Banjarsari, mudah-mudahan kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu menulis opini dalam bentuk paragraf, ya. Menulis opini dalam bentuk paragraf. Nah, itu, ya. Nah, itu. Jadi artikel opini dalam bentuk paragraf. Kalau pada pertemuan yang lalu kalian menganalisis tentang kalimat opini yang berupa fakta, ya, opini dalam artikel, ya, dalam bentuk kalimat. Dan sekarang menulis opini dalam bentuk paragraf, yaitu dengan kata lain artikel opini disebutnya, ya. Opini harus relevan atau diperkuat fakta. Nah ini, ya, bagaimana ini? Nah ini contohnya. Nah, silakan dilihat di sini. Nah, misalnya opini bahwa lebih dari 3 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan penglihatan berat dan kebutaan. Nah, ini opini, ya, opini, pendapat bahwa lebih dari 3 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan penglihatan berat dan kebutaan. Nah, dari pernyataan 3 juta penduduk Indonesia itu tentu saja harus didukung dengan fakta, ya, atau data yang otentik, ya, apakah itu hasil dari pembicaraan para ahli, hasil penelitian, atau dari sumber-sumber lain. Nah, di sini ada penjelasan. Hal itu harus didukung oleh fakta, yaitu jumlah penduduk Indonesia yang telah mengalami gangguan tersebut, ya. Misalnya informasi tersebut disampaikan Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Dr. Anung Sugihartono, MKes, saat acara peringatan Hari Penglihatan Sedunia, World Sight Day, yang disatukan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dan Hari Obesitas Sedunia tahun 2019 di Gedung Sate Bandung, ya, hari Selasa 15 bulan Oktober 2019. Nah, ini adalah kalimat pendukung opini dari kata tadi yang disebutkan 3 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan penglihatan berat dan kebutaan. Nah, ini didukung dengan fakta yang seperti ini. Ini sumbernya, nih ada jelas begitu. Maka opini ini akan tentu saja akan dipercaya oleh masyarakat, oleh pembaca begitu ya, karena bukan hanya katanya atau bukan hanya dikira-kira, ya. Itu.
Jadi harus ada fakta yang mendukungnya. Berikutnya, opini harus logis. Nah, opini harus logis ya. Jangan tidak masuk akal itu, atau harus istilahnya bisa diterima oleh pembaca begitu ya. Agar mudah dipahami dan diterima oleh orang lain, suatu opini harus logis atau dapat diterima oleh akal sehat. Nah, contohnya, opini bahwa pelaku penghinaan terhadap orang lain tidak boleh dituntut di pengadilan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, menurut kamu ini pernyataan ini logis tidak ini? Ya, silakan pikir ya. Nah, opini itu tidak logis karena jika tidak diadili justru akan meresahkan masyarakat dan akan menjadi persatuan dan kesatuan terganggu. Nah, itu. Jadi pernyataan di atas itu tidak logis. Nah, membuat opini jangan seperti ini, ya, tapi harus masuk akal, harus logis, itu ya. Artinya bisa diterima oleh umum. Ya, itu yang B, opini harus. Kemudian berikutnya, yang C, opini harus jelas. Artinya harus jelas itu ya tidak menimbulkan ambigu atau menimbulkan makna ganda sehingga membingungkan pembaca. Ya, nah, kita baca di sini penjelasannya. Ketidakjelasan opini dapat disebabkan oleh bertumpuknya gagasan yang ada di dalam sebuah pernyataan. Misalnya, opini selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat khusus dari Mendikbud baru yang terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasinya. Nah, itu, coba pernyataan itu, menurut kamu itu jelas tidak itu? Ya, nah, coba baca sekali lagi, ya. Selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat khusus dari Mendikbud baru yang terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasinya. Coba, jelas tidak? Saya kira di sini ada dua masalah. Nah, namun karena ingin disekaliguskan sehingga ya, ini menjadi tidak logis karena terjadi penumpukan gitu ya. Nah, ya, penumpukan masalah. Opini tersebut tidak jelas karena memiliki gagasan yang bertumpuk tuh. Oleh karena itu, ya penyampaiannya harus dipilah. Ini ada dua masalah sebenarnya. Yang pertama, selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari Mendikbud baru. Kemudian yang kedua adalah hal itu terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasi. Ya. Bagaimana dengan kedua pernyataan? Akan lebih jelas jika dibandingkan dengan yang pertama tadi. Nah, itu ya. Tentu saja ini akan lebih jelas itu ya. Jadi masalah yang disampaikan itu. Nah, itulah opini yang harus yang akan ditulis ya harus jelas gitu ya. Itu. Slide berikutnya, nah sebagai penyampaian terakhir, silakan ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan melalui WhatsApp, boleh Japri, boleh ke grup WhatsApp Bahasa Indonesia kelas yang bersangkutan. Ini yang terakhir ya, Bapak memberikan soal 3 saja ya, tidak banyak-banyak ya. Yang pertama, coba sebutkan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam menulis artikel. Ya, 3 unsur. Tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa dalam menulis artikel itu ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan. Yang kedua, mengapa argumentasi harus didukung data aktual? Jelaskan, itu ya. Tadi sudah Bapak sampaikan di slide yang keberapa. Yang ketiga, mengapa opini harus jelas? Coba terangkan. Lalu beri contoh opini yang tidak jelas, kemudian beri solusi supaya opini yang tidak jelas menjadi jelas.
Nah, itulah 3 soal, silahkan kalian jawab, silahkan kalian tulis pada buku tugas, ya tidak harus sekarang, ya silakan saja kalian tulis pada buku tugas, ya kemudian nanti kalau sudah aman suasana situasi keadaan sekarang gitu ya, situasi sekarang, ya Bapak akan meminta tugas-tugas ini untuk dikumpulkan ya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kali ini kita selesai. Kita tutup dengan sebuah pantun, buah masak dipilah-pilah, bawa ke pasar dengan pedati. Barang siapa enggan sekolah, jikalau besar menyesal nanti. Terima kasih, sampai jumpa.